Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan yang baik dan sehat. Sekarang silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan doa. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Farel? Farid? Kamila? Nabila? Iqbal? Tidak ada, Bu. Mana dia? Oh, sakit. Ya, kalau begitu besok tolong kalau dia sudah masuk dikasih tahu catatannya ya. Kasihan karena dia sedang sakit. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai silahkan dicek dulu di bawah meja atau kursi apakah ada sampah. Jika ada sampah tolong dibuang di tempat sampah ya. Tidak ada, Bu. Tadi ada tiket. Baik, jika tidak ada sampah, maka silahkan kalian duduk dengan rapi dan keluarkan buku paketnya ya. Kenapa sih tadi ibu tanya dan meminta kalian untuk membuang sampah terlebih dahulu? Karena apa? Karena sebelum belajar, kita seharusnya mengusahakan tempat yang kita gunakan itu bersih dan nyaman. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berkonsentrasi secara maksimal. Nah, sebelum belajar seharusnya kita itu mengupayakan untuk memberi semangat pada diri sendiri. Jangan menganggap suatu pelajaran itu sulit, menganggap tidak bisa pada pelajaran itu, apalagi pelajaran matematika. Anggap saja semua pelajaran itu penting dan menyenangkan, sehingga nanti kita bisa enjoy dalam kegiatan belajar mengajar dan ilmunya bisa terserap secara maksimal. Sekarang coba kalian buka buku paketnya halaman 270. Hari ini kita akan memasuki bab baru. Apa babnya? Persamaan garis Ya betul, lurus. babnya tentang persamaan garis lurus. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pengertian persamaan garis lurus dan menggambar grafik persamaan garis lurus pada bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kita ada di dalam buku paketnya. Yang pertama apa? Yang pertama menumbuhkan rasa ingin tahu dan ketertarikan pada kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyebutkan pengertian persamaan garis lurus dan bentuk umum persamaan garis lurus. Dan yang ketiga, menggambar grafik persamaan garis lurus pada bidang koordinat kartesius. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian persamaan garis lurus dan bentuk umum persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Berarti semalam belum belajar ya tentang bab ini. Baik, jika belum belajar, maka kita coba review satu persatu materi yang telah kita pelajari dan berkaitan dengan garis lurus ini. Coba saya tanya, garis itu apa? Ya, apa Mbak? Kumpulan titik-titik. Ya, betul. Garis adalah kumpulan dari titik-titik. Sedangkan garis lurus adalah garis yang menghubungkan titik-titik tersebut secara lurus, tidak melengkung ya. Jadi di garis itu ada titik-titik. Nah, materi yang berkaitan dengan persamaan garis lurus ini adalah yang pertama materi koordinat kartesius dan yang kedua adalah materi fungsi. Sekarang, misal ada fungsi f yang memetakan x terhadap 2x plus 3, maka rumus fungsinya itu bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, apa jawabannya? Sama dengan 2x plus 3. Benar, tapi kurang tepat. Apakah ada yang mau melengkapi? Fx sama dengan 2x plus 3. Tepat sekali. Jadi jika ada fungsi f yang memetakan x terhadap 2x plus
3, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 3. Nah, apa hubungannya fungsi ini dengan rumus persamaan garis lurus? Rumus fungsi ini hampir sama dengan persamaan umum garis lurus. Misal itu tadi, rumusnya adalah fx sama dengan 2x plus 3, maka persamaan garis lurusnya adalah y sama dengan 2x plus 3. Mengapa bisa demikian? Karena rumus fungsi itu tadi jika digambarkan pada koordinat kartesius maka harus ditulis secara berurutan, yaitu x, f, x, di mana jika dihubungkan akan memperoleh garis lurus. Jadi dari pengertian di atas, bagaimana bentuk umum dari persamaan garis lurus itu? Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx plus c, di mana m dan c adalah anggota bilangan real, sedangkan y dan x adalah variabel. Jadi, persamaan garis lurus adalah persamaan linier yang dibentuk dari minimal dua titik yang berbeda dan jika digambarkan pada bidang kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Selanjutnya adalah menggambar persamaan garis pada koordinat kartesius. Cara menggambar persamaan garis lurus pada koordinat kartesius hanya dengan menentukan nilai. Nah, karena kita masih di awal bab, maka akan saya tunjukkan cara menggambar garis lurus. Nah, untuk persamaannya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dalam menggambar garis lurus, kita hanya membutuhkan minimal 2 titik. Nah, titik-titik itu harus dinyatakan dalam bentuk berurutan. Harus ditulis secara berurutan. Karena satu titik akan mengandung absis dan ordinat, yaitu x, y. Misalkan ada koordinat kartesius. Nah, kita ingin membuat garis dengan 2 titik. Titik yang pertama adalah 1,2. Berarti yang satu itu adalah nilai dari x dan yang dua adalah nilai dari y. Kita tentukan titiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan titik 2,5. Berarti 2 adalah nilai dari x dan 5 adalah nilai dari y. Selanjutnya tinggal kita tarik garis lurus antara kedua titik tersebut. Seperti itulah cara menggambar garis lurus pada koordinat kartesius. Saya rasa materi pada pembelajaran kali ini masih sangat mudah. Apakah masih ada yang bingung dan ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan. Belajar pengertian persamaan garis lurus, bentuk umum, dan menggambar garis lurus di koordinat kartesius. Tepat sekali. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, pengertian persamaan garis lurus, yakni persamaan linier yang dibentuk dari minimal 2 titik yang berbeda dan jika digambarkan pada bidang kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Yang kedua, bentuk umum persamaan garis lurus, yakni y sama dengan mx plus c, di mana m dan c adalah elemen bilangan real serta y dan x adalah variabel. Dan yang terakhir adalah menggambar garis lurus pada koordinat kartesius menggunakan minimal 2 titik yang dinyatakan sebagai pasangan berurutan, yakni berupa x dan y. Karena waktu kita sudah habis, maka silakan kalian lihat halaman 275. Di situ ada latihan. Silahkan kerjakan nomor 1A dan B, nomor 2A dan C. Dikerjakan, besok pertemuan yang akan datang kita bahas bersama-sama. Baik, ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan doa. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pertemuan yang akan datang kita membahas
PR dan belajar menggambar garis dari persamaan garis lurus dan menentukan titik potong pada sumbu koordinat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu berdoa, karena belajar tanpa berdoa adalah suatu usaha yang berkurang keberkahannya, serta berdoa tanpa berusaha adalah hal yang sia-sia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.